Shalom Bapak Ibu sekalian, Shalom semuanya di mana Bapak Ibu hadir di berbagai penjuru negeri ini, mungkin juga dari luar negeri. Saya tidak tahu. Senang berjumpa dan Bapak Ibu. Buat yang belum kenal kami, nama saya Sumarno Kekasih dan juga istri saya Sunlan. Kami menikah sudah cukup lama karena anak kami sudah besar. Yang pertama Yunike, sekarang sekitar 28 tahun, dan yang kedua adalah Benaya. Mereka punya ulang tahun yang sama, ya, luar biasa. Dan hari ini kami juga ingin menyampaikan, bukan hanya sekedar bicara, tetapi memberi contoh-contoh bagaimana saudara, Bapak, Ibu bisa jadi orang tua yang berhasil. Tadi dikatakan Pak Lukas Yusianto, ya, kata dia terlambat, sebenarnya belum terlambat karena anaknya akan punya cucu ya. Buat Bapak Ibu yang sudah tua, jangan merasa terlambat juga. Karena anak kita tetap ada pemulihan dari Tuhan Yesus menolong mereka, dan mereka akan menjadi generasi ketiga yang luar biasa. Sadarkah kita bahwa ternyata Allah kita bukan disebut Allah Abraham saja, tetapi Allah Ishak dan Allah Yakub, ada tiga generasi. Jadi hari ini topik kita bicara tentang warisan abadi. Nah, seringkali kita dengar sebuah kata bahasa Jawanya legacy, legacy. Legacy apa yang kita berikan kepada negara ini, kepada perusahaan ini, kepada keluarga kita, legacy. Nah, kita terjemahkan kata legacy adalah sebuah warisan. Warisan yang sifatnya abadi, warisan kekal. Nah, apa yang dimaksud dengan warisan abadi? Tentu setiap orang tua seringkali ingin mewariskan sesuatu, ya kan? Cara berpikir orang tua adalah bagaimana anak saya pinter, bagaimana anak saya nanti kuliah di mana. Tujuannya ujung-ujungnya adalah anak saya kerja di perusahaan yang baik, posisinya bagus, gajinya besar. Jadi cara berpikir orang tua hanyalah sekedar melihat masa depan anak itu adalah kerja atau profesi yang baik, ujungnya adalah gaji yang besar. Nah, hari ini kita mau melihat sebenarnya apakah itu betul cara pandang seperti itu. Mengapa saya sebut warisan abadi? Yang kita maksudkan bukan harta sebenarnya. Nah, banyak orang tertipu dengan memberikan harta kepada anaknya, menyiapkan anaknya dari sisi harta pendidikan, tetapi ujung-ujungnya tidak menyiapkan anaknya. Bagaimana nanti dia pacaran, apakah kudus atau tidak? Bagaimana nanti dia menikah, ketemu dengan pasangan benar atau tidak? Nah, hal-hal inilah yang orang tua perlu siapkan. Kalau tidak disiapkan, nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan itu menyedihkan hati orang tua. Tentu Bapak Ibu tidak mau ya kita punya anak, tapi anak jadi beban, anak jadi apa ya, sebuah hal yang membuat kita selalu tangisi di hadapan Tuhan. Tetapi saya percaya hari ini, sebagai orang tua, Tuhan pasti memberi engkau hikmat. Hikmat untuk memberi sebuah warisan kekal, warisan abadi. Apa itu warisan abadi? Yaitu prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kebenaran firman yang ada tertulis di Alkitab. Sekali lagi saya katakan prinsip. Mengapa prinsip? Karena kalau anak kita memiliki prinsip, misalnya bagaimana dia pacaran yang benar, dia tidak akan jatuh dalam hubungan intim suami istri, atau dia nggak akan jatuh dalam dosa ketika waktu pacaran. Demikian juga kalau ada prinsip yang kita turunkan kepada anak kita, suatu hari dia menikah, dia ketemu dengan yang benar, ya, yang juga percaya Yesus, yang juga mengerti ada rencana Allah, yang juga taat kepada firman. Nah, itulah yang kami sebut prinsip atau nilai-nilai yang harus diwariskan kepada anak-anak kita yang kita kasih. Di Alkitab jelas sekali ada seorang rasul namanya Paulus. Kalau sudah lihat di PowerPoint yang kita tunjukkan, bahwa Rasul Paulus membahasakan dirinya sebagai ayah rohani kepada Timotius. 2 Timotius 1 ayat 2. Dia berkata kepada Timotius, anakku yang kekasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar parenting, belajarlah sama Paulus. Dia adalah ayah rohani.
buat seorang anak remaja nama Timotius. Ketika dia menulis surat ini, 2 Timotius, diperkirakan hubungan Paulus dan Timotius sudah sekitar antara 14 sampai 16 tahun. Artinya, sang bapak ini, pria ini, bagaimana dia membapai seorang remaja sudah cukup lama. Sehingga 2 Timotius 3 ayat 10, perhatikan kata yang menarik sekali di situ. Perhatikan ya, Rasul Paulus bilang begini, tetapi engkau telah mengikuti apa? Ajaranku. Nah, ketika Paulus berkata, engkau telah mengikuti ajaranku, artinya Paulus sudah memberi sebuah warisan. Apa yang menjadi kebenaran yang diajarkan kepada Timotius. Tapi bukan hanya perkataan atau ajaran atau doktrin. Tapi dia lanjutkan lagi yang kedua, cara hidupku. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Warisan yang Paulus berikan ada cara hidupnya. Dan lebih bagus lagi ada pendirianku, ya, tujuan hidupku. Bahasa lain ya, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi sukacita kita ketika kita berkata kepada anak kita, "Nak, engkau telah mengikuti cara hidup Papa. Bagaimana Papa jujur, Papa mengasihi Mama, walaupun engkau lihat Papa Mama ada konflik, tetapi kamu lihat nggak Papa Mama juga baikan lagi. Engkau lihat nggak Papa Mama kita berdua, apapun yang terjadi, selalu mengutamakan Tuhan." Nah, hal-hal itulah yang hari ini kita akan bicara kepada Bapak Ibu di tengah kelemahan saudara sebagai ayah atau sebagai ibu, kami share untuk menguatkan Bapak Ibu bahwa kesempatan terbesar buat saudara sebagai orang tua saat ini. Jangan tunggu nanti kalau anakmu masih kecil, itu kesempatan terbesar untuk mempengaruhi anakmu sebelum ia dipengaruhi oleh temannya. Atau sekarang dia sudah agak besar, mungkin dia sedang dipengaruhi temannya oleh media, tetapi Bapak Ibu engkau, sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu engkau adalah faktor terbesar untuk memberikan warisan terbaik buat anak-anakmu. Nah, sekarang kita belajar warisan apa? Kita detailkan ya. Mari kita lihat ayat ini. Di dalam halaman berikut ini, ada 3 hal yang kita sampaikan kepada saudara, yaitu warisan kasih, itu yang pertama. Yang kedua, warisan iman, itu yang kedua. Yang ketiga adalah warisan tujuan hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, sadar tidak sadar, sebenarnya anak kita sudah terima warisan. Karena anak belajar dari apa? Dia melihat kita. Dia melihat kita bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Dia lihat. Dan kecenderungan anak ada, ikuti nanti. Cara dia memperlakukan pasangan suatu hari. Contoh, saya belajar papa saya dulu ya sebelum percaya Yesus ya. Saya lihat papa saya itu pelit sama mama saya. Nah, tanpa saya sadar, saya juga jadi orang pelit sebelum menikah dengan istri saya. Saya sangat pelit. Tetapi setelah percaya Yesus, saya berubah. Ternyata kepelitan papa saya itu turun, tanda kutip ya, kepada saya. Karena lihat dia cara belanja, cara pilih baju, semuanya yang murah, yang pokoknya murah-murah lah. Ya, ya, makan juga yang murah. Jadi itu turun kepada saya. Sadar atau tidak saya terima warisan papa saya yang saya anggap kurang baik, ya. Sama orang tua, kita sadar tidak sadar kita sudah memberikan warisan, bisa yang bagus juga. Ada anak yang rapi sekali. Mengapa? Karena lihat mamanya rapikan ini itu dan dia disuruh mamanya rapikan ranjangnya, bukunya. Lama-lama dia bertumbuh sampai anak sangat rapi, ya kan? Ya, jadi sebenarnya kita sudah punya warisan buat anak-anak. Jadi saudara sadar tidak sadar, sebenarnya kita adalah faktor pengaruh. Tinggal kita memakai pengaruh kita untuk memberi warisan yang benar, kasih yang benar, iman yang benar, tujuan yang benar. Nah, hari ini kita akan masuk yang pertama, warisan kasih. Apa yang kita maksudkan warisan kasih? Seringkali orang tua berkata, saya mengasihi anak saya. Apakah kasih yang benar itu bentuknya selalu memenuhi permintaan anak? Kalau anak minta makan ini, kita penuhi. Anak pengen ini, kita belikan. Apakah itu kasih yang benar? Ya toh? Kemudian anak-anak kita bawa dia jalan ke sana ke sini atau ke mall, apakah itu adalah kasih yang benar?
Apakah kasih yang benar itu prinsipnya memastikan dia apa? Bahagia, ya kan? Sehingga perilaku kita adalah kita selalu memenuhi permintaannya supaya dia senang, supaya dia bahagia. Nah, jadi hari ini kita mau melihat kasih yang benar itu seperti apa. Kasih yang benar, yang pertama, menerima. Kata kuncinya ini, menerima dulu. Mengapa saya sebut menerima? Karena bentuk kasih Allah yang terbesar adalah menerima kita. Dia terima kelemahan kita, dia terima kekurangan kita. Yesus mati di kayu salib tidak menunggu kita itu apa berubah, tapi dia sudah terima. Nah, kami temukan ternyata banyak orang tua itu kesulitan menerima anak, terutama anak yang tidak sesuai dengan harapan dia. Jadi hari ini saya mendorong Bapak Ibu, kalau engkau kesulitan menerima anakmu karena perilakunya menjengkelkan, ya tindak tanduknya yang membohongi, yang kami sebut terima adalah terima pribadinya dulu. Walaupun kita tidak suka sama perilakunya yang tidak sesuai harapan, yang kita maksudkan mengasihi dia, pribadi dia yang berharga. Dia ciptaan Tuhan yang berharga. Ketika saya belajar apa ya, menerima anak saya yang benaya, dia tidak sesuai harapan saya sih. Ya, dia tidak di bawah standar saya. Dia agak lambat, ya toh. Kemudian dia sering bikin salah, kemudian dia nggak gesit, kemudian dia kurang ini kurang itu. Tetapi saya belajar satu hal. Hal yang saya wariskan kepada anak saya adalah supaya saya bisa menerima dia terlebih dahulu. Mengapa? Saya mau suatu hari nanti dia menikah, dia bisa menikah pasangannya, istrinya yang punya kelemahan juga. Dia bisa belajar menerima. Itulah warisan saya. Kalau enggak, potensi ribut, konflik itu akan terjadi. Ini jadi sangat penting. Bukan hanya itu, saya mau dia juga bisa menerima kelemahan atau kekurangan kakaknya. Bisa menerima kekurangan kelemahan orang lain dulu. Nah, ini sangat penting. Jadi, kasih yang kami maksudkan adalah menerima pribadi seseorang, sekalipun dia punya kelemahan. Yang kedua adalah mengampuni. Ya, Mengampuni itu tidak kan kadang buat orang-orang orang-orang tertentu itu cuma mudah, motifan menu tapi kok buat panas orang-orang yang perairannya. lain itu susah sekali. Nah, seperti yang saya katakan, kasih yang benar yang kami jelaskan itu sebenarnya kasih Allah sih. Referensinya kaitannya selalu dengan Allah. Kasih kita selalu terbatas. Kasih kita selalu punya bersyarat. Tapi ketika saya belajar bagaimana Tuhan sudah mengampuni saya jauh lebih mudah mengampuni ya orang-orang yang bersalah kepada saya. Dan ketika anak saya lihat saya, papa yang bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti hati papa, mereka dapat warisan. Mereka tahu dengan melihat papa yang mengampuni orang yang menyakiti papa, mereka juga satu titik bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati mereka. Itulah warisan. Menunjukkan kasih kepada orang lain. Kalau mereka lihat mamanya, ya beri waktu kepada orang susah, orang miskin, dia mamanya kunjungi orang sakit, ya tanpa minta balasan apapun. Kalau mamanya itu menolong anak daripada pembantu rumah tangga, mikirin biaya pendidikan mereka yang kurang, anak kita lihat, anak kita dengar apa yang terjadi. Dia tahu papa mama murah hati. Dia akan menjadi orang murah hati. Amin, Bapak Ibu. Itulah warisan. Dan yang sulit buat saya, yang ini yang keempat nih. Ya, dan saya belajar sampai hari ini karena saya punya kecenderungan apa ya, perfeksionis sedikit, sehingga mudah melihat kekurangan, mudah melihat kelemahan. Nah, mulut diciptakan Tuhan untuk membangun. Ayatnya berkata juga kasih itu membangun. Jadi kasih yang benar adalah kita harus kasih orang semangat. Jadi dulu sebelum saya percaya Tuhan, mulut saya negatif. Tetapi setelah percaya Tuhan, mulut saya pelan-pelan Tuhan ubahkan untuk bisa membangun orang lain. Nah, yang paling sulit adalah seringkali kita gampang membangun orang lain yang bukan satu rumah. Yang satu rumah itu sulit. Nah, hari ini saya percaya Roh Kudus ada dalam hidup saudara Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa kasih itu membangun ketika kita mengasihi anak kita, bukan dengan memberi apa yang dia inginkan saja, tetapi bagaimana kita membangun dia ketika dia lagi sedih, capek.
ya toh, merasa tidak dimengerti temannya di sekolah. Itulah warisan. Suatu hari ketika dia lihat orang lain, dia juga akan lakukan hal yang sama. Jadi kata membangun itu sangat kuat dalam hal kasih yang benar. Dan saya tidak bisa menjelaskan banyak hal, tapi saya tambahkan satu, kasih yang benar apa? Mengutamakan prinsip kesembuhan dalam sebuah hubungan. Artinya, papa tidak selalu benar, mama tidak selalu benar. Kalau papa mama salah, papa mama minta maaf. Sehingga anak kita lihat papa mama bisa minta maaf ya, dia juga menjadi anak yang mudah minta maaf dan ke depan dia akan menjadi anak yang luar biasa karena dia tidak menyembunyikan apa kesalahannya, dia belajar minta maaf ke orang lain dan itulah sebabnya orang tua banyak mau anaknya berhasil, tetapi pertanyaannya adalah nilai apa, prinsip apa yang tertulis di dalam Alkitab yang kita mau wariskan. Memang ujung-ujungnya adalah mulai dari kita, bukan mulai dari anak kita. Jadi disinilah kita belajar satu hal. Orang tua kita bisa mewariskan hal-hal yang baik dalam diri anak kita. Mulai hari ini, semangat, semangat, ya. Jangan bosan, jangan apa ya, pasif. Waktu terus berjalan. Anak kita yang kecil sebenarnya besar, yang sudah besar tambah besar, yang badannya kecil sekarang sudah besar. Ini waktu buat ayah-ayah bertindak. Nah, tujuan daripada semuanya buat apa sih? Tujuan daripada warisan kasih ini untuk apa sih? Yang pertama sebenarnya kita orang tua sadar tidak sadar sebenarnya diberi otoritas oleh Allah. Ya, dengan bahasa lain sebenarnya kita mewakili Allah untuk mendidik anak kita. Nah, tujuan kita memberi warisan kasih untuk menggambarkan kasih yang tidak bersyarat dari Bapak Surgawi itu ada dalam keluarga kita lewat penerimaan, pengampunan. Jadi suatu hari anak kita berbuat dosa, dia itu bukan terus hidup dalam dosa, tetapi dia melihat Bapak tetap mau menerima dia. Makanya saya dorong Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau memahami, mengerti tentang Bapak Surgawi mengasihi kita sebagai manusia berdosa tanpa syarat. Sering-seringlah renungkanlah tentang perumpamaan yang terhilang. Boleh catat ayatnya di mana? Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, kisah itu sangat menolong saya. Sangat-sangat menolong saya untuk bagaimana juga mengajarkan anak kita untuk kalau salah jangan kabur. Kalau gagal jangan kabur. Kalau berbuat dosa jangan jauhkan Tuhan. Datang pada Tuhan. Itulah tujuannya. Karena kita nggak bisa selalu bersama anak kita 24 jam. Kita nggak bisa bersama anak kita seumur hidup kita. Ada kalanya dia akan berjuang sendiri. Ada kalanya dia merasa kesepian. Ada kalanya dia juga tidak mampu bangun dengan hubungan orang lain. Nah, disinilah ketika warisan kasih kita bangun terus, dia yang jadinya anak yang cenderung kesepian, susah bersahabat, dia bisa menang. Dia bisa menang. Nah, ini tujuan kedua. Tujuan ketiga adalah setiap hubungan anak kita udah gede sama dengan kita. Setiap hubungan selalu ada konflik, betul ya? Ada perbedaan cara pandang, perbedaan cara kerja, ya kan? Nah, disinilah warisan kasih kita yang memberi contoh, ya kan? Tujuannya apa? Anak kita di sekolah seringkali disebut dibully, dijauhkan, diomongkan, direndahkan. Nah, itu sebenarnya ketika dia mengalami kasih dari orang tua yang benar, dia sanggup tidak terus hidup dan terluka. Dia sanggup untuk bisa mengampuni. Nah, itu tujuannya. Dan berikutnya, ya saya sudah sampaikan suatu hari dia akan menikah. Dengan dia melihat kita, dia bisa menang terperbedaan dengan istri atau suaminya. Dan yang terakhir, saya tambahkan bahwa anak itu ketika dia tahu Allah mengasihi kita bukan dengan cara selalu menilai dan menghakimi kita. Kalau kita nggak sesuai dengan harapannya, enggak. Jadi akibatnya dia mengasihi orang lain, bentuknya adalah jangan cepat kasih komentar, jangan cepat-cepat menilai, menghakimi, ya kan? Nah, itu tujuan-tujuan yang cukup baik, nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan Alkitabnya kita bisa turunkan. Memang PR-nya adalah mulai dari kita dulu. Betul, Saudara? Mulai dari kita. Jadi bagaimana jika kita tidak mampu, itu persoalannya. Ya, udah dengar apa yang kita sampaikan, Bapak Ibu yang berat banget ya. Aku aja belum menang loh. Ya, aku masih sakit hati dengan si A, si B. Aku sama pasanganku aja susah terima satu sama lain.
Nah, yang pertama yang kita sarankan adalah cari orang yang bisa menolong. Cari komunitas yang bisa menolong Bapak Ibu. Cari gereja yang bisa menolong Bapak Ibu. Karena kita ini nggak mampu melakukan kebenaran seringkali karena ada faktor-faktor yang di belakang. Contoh, bisa jadi kita ini mengalami pola asuh yang salah. Kita cenderung dihukum oleh orang tua kita. Demikian juga akibatnya kita cenderung hukum anak kita, ya kan? Jadi pola itu turun misalnya, atau juga kita ada masalah dengan orang tua kita. Kita susah mengampuni orang tua kita. Kita kepahitan sama orang tua. Akhirnya kita juga sama anak kita nggak bisa merdeka dari masa lalu ini. Akhirnya perkataan kita keras. Akhirnya perkataan kita juga sifatnya apa ya, menghukum, menghakimi. Jadi cara keluarnya gimana? Cari orang. Cari seseorang yang bisa menolong saudara. Oke? Jadi sekali lagi saya sudah sampaikan kepada saudara Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu sangat menolong saya. Bacalah di rumah, renungkanlah bagaimana anak bungsu yang tidak sesuai dengan apa standar ayahnya kembali, ayahnya merangkul dia, memeluk dia, mengembalikan dia sebagai anak, ya. Ya, eh, warisan yang pertama yang kita berikan buat anak kita adalah kasih. Ya, kasih yang diterima membuat anak memahami bahwa dia tidak takut melihat dunia yang begitu keras, banyak perbedaan, perbedaan standar, ya, dan membuat dia ujungnya ada merasa aman. Mengapa banyak anak-anak tidak merasa aman, bertumbuh dan merasa tidak aman, dan tiba-tiba ketemu orang berdosa, orang yang menawarkan rasa aman yang palsu, dan mereka terjebak di dalam itu. Nah, sebagai orang tua keluarga, anak-anak bukan dibesarkan dalam kasih yang sempurna atau kondisi yang sempurna, tetapi bagaimana mereka memahami dalam ketidaksempurnaan selalu ada kasih yang bisa menyelesaikan masalah. Itulah yang membuat rasa aman. Ya, dan kasih itu sumbernya adalah kasih Allah sendiri buat setiap kita. Yang kedua, yang kita wariskan kepada anak kita adalah warisan iman. Ya. Nah, tantangan iman generasi sekarang, anak-anak generasi sekarang ada imannya, di mana mereka tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan sulit sekali menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, karena tidak sungguh-sungguh percaya, maka mereka bukan mengejar untuk memelihara iman, ya, atau Alkitab berkata tidak berlomba atau pertandingan iman, ya, marah mereka mengejar banyak keberhargaan hidup di dunia ini, yaitu hidup menurut apa kata dunia, apa kata orang, terutama media sosial banyak menawarkan hidup yang seperti apa yang menyenangkan, yang jauh lebih menyenangkan secara daging daripada percaya kepada Tuhan. Nah, orang tua Anda harus mengerti, Anda harus rajin-rajin menabur ya. Karena 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar semua kejahatan ada cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, mengejar uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya karena sibuk mengejar uang. Ya anak-anak kita bahkan kecil-kecil sudah dapat uang dengan jadi YouTuber misalnya ya. Itu bisa mereka mengejar dan mereka tidak mengejar iman, lebih senang toh dapat uang, ya lebih senang mendapat pencapaian, lebih senang dapat pujian, lebih senang mendapat banyak follower ya daripada sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan malah mereka menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Memang uanglah yang membuat kita jatuh ke dalam banyak kedukaan. Ya, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhkanlah semuanya itu. Apa yang harus dikejar? Nah, orang tua harus menjadi sebuah contoh ya dan mengajarkan secara bertahap dan progresif, yaitu apa? Kejar keadilan, ibadah, kejar kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan baik saksi. Mengapa Paulus menulis ini pada Timotius? Karena dia mengerti Timotius masih muda. Ya, karena Tuhan tahu anak-anak kita masih belum tahu tangan kanan dan kiri. Mereka belum bisa mengetahui yang mana
hidup kekal, yang mana sementara, yang mana adalah keberhargaan yang palsu, yang mana adalah iman yang benar, yang mana ada harap yang tidak hidup tanpa harapan, dan yang mana tidak. Ya, jadi banyak kebanggaan, banyak yang dikejar oleh anak-anak sekarang dan biasanya mereka bangga. Nah, orang tua seringkali jarang membanggakan iman anak kita. Kita banyak bangga kepada hal-hal keberhasilan mereka. Akibatnya anak-anak itu bangun kepercayaan diri yang salah. Ya, dia mementingkan penampilan karena sering dia membandingkan diri dengan orang lain. Ya, dia mudah juga tertolak. Ya, karena dia melihat teman-teman atau lingkungan yang melecehkan, merendahkan. Karena dia punya kekurangan, maka dia mengejar hal itu. Toh kalau mengejar Tuhan, apa untungnya? Mungkin pada pikiran. Karena kita tidak terbiasa meneguhkan anak dari kecil, meyakinkan dia bahwa apa yang dia kerjakan itu benar, bahwa apa yang dia kejar itu benar atau salah itu tidak pernah kita kasih tahu dari awal. Ya makanya dari kecil aja sekarang banyak perlombaan ya. Perlombaan membawa banyak piala itu akan membuat anak-anak bangga. Ya, tapi kalau dia berhasil untuk bisa menghafal ayat itu jarang. Makanya sekolah-sekolah Kristen yang banyak menghafal ayat, memperkenalkan bagaimana karakter ini membanggakan, bagaimana eh, keadilan itu baik, ya, bagaimana cara hidup ibadah, kesetiaan itu dan bagaimana kesabaran itu mahal, bukan sekarang kelembutan itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa itu iman. Ya. Nah, kemampuan anak yang tidak sanggup bersaing dalam akademik membuat mereka kalau tidak mengerti apa yang paling penting yaitu iman ya di atas segalanya, maka itu akan membuat mereka bisa melakukan hal-hal yang buruk, stres, menyiksa diri, mengasingkan diri, membuat kelompok tersendiri, kenakalan tersendiri. Nah, itulah keberhargaan-keberhargaan yang salah yang dibangun atas dasar karena mereka tidak punya iman, mereka tidak kenal Tuhan yang kekal. Ya, mereka tidak tahu apa yang paling berharga dan yang membawa kekekalan. Untuk itulah kita harus ngerti jadi orang tuh apa sih iman yang benar? Ya, iman yang benar adalah percaya kebenaran Tuhan atau firman Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Kita baca sama-sama ya. Teman-teman, Bapak Ibu, mempercayai iman yang benar adalah mempercayai kebenaran Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Ini yang dibangun dan ini dibangun bukan dengan taat pada perintah agama, melainkan sebuah proses pengalaman bersama anak, mendampingi anak. Ya, dan bagaimana kita berdoa bersama anak, bukan memaksa anak. Ini bukan ikuti aktivitas gereja saja dan aturan-aturan. Ya, misalnya, ini udah waktunya dibaptis, kita suruh baptis gitu ya. Padahal anak itu belum paham ya. Kami ingat bagaimana kami menyiapkan setiap anak kami baptisan itu 1 bulan di rumah kami bicarakan berulang-ulang dan kami mendorong anak ikut arahan dan ikut kelasnya dan bagaimana disiapkan, mengapa penting, mengapa itu bukan sekedar upacara acara, bukan simbol, tetapi itu adalah pernyataan iman mereka, ketaatan dan ketaatan itu indah kalau mereka bisa melakukannya. Itulah iman yang benar. Ya, bukan karena mereka orang baik, tapi karena mereka ada anak-anak Tuhan. Ya, bagaimana mereka perlu dibangun awal imannya itu ada mereka mulai menerima Injil. Ya, makanya Roma 1 ayat 16 berkata, Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kenapa? Karena di dalam Injil lah nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya, berarti perjalanan iman anak-anak, iman yang benar harus dimulai dari Injil. Ya, karena apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Dan 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan apapun tentang dunia, yang bertentangan dengan Tuhan ada iman. Ya, bagaimana iman itu harus bertumbuh dengan terus-menerus. Percaya pada firman, cerita tentang firman, bicara tentang pengertian, aplikasi firman, gimana menghidupi firman, bagaimana mengasihi Tuhan. Ya, misalnya dalam keadaan sulit, gimana kita semua sehati berdoa mencari Tuhan, tidak
walaupun kita menangis bersama, kita mengeluh, tetapi kita tahu Tuhan pasti menolong. Itulah perjalanan iman. Ya, perjalanan inilah yang tidak mudah, di mana anak bisa melihat bagaimana kita melihat kita mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, jadi orang tua punya peran penting mewarisi iman ya dengan menjadi contoh yang otentik ya, sehingga ya apapun sifatnya adalah hati, ya ada kehidupan batin. Ya, batin yang baru ada kepuasan kenal Tuhan. Kalau tidak sampai menyentuh hati, maka mereka tidak pernah dapat kepuasan ilahi. Ya, itu yang ditulis oleh Paulus dalam suratan Timotius, bahwa aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama hidup dalam nenekmu Lois, ibumu Yunika, dan yang hidup juga di dalam dirimu. Ya, banyak kali kita tidak melihat orang tuanya cinta Tuhan, tapi kok anak tidak, nenek kakeknya cinta Tuhan, kenapa anak tidak? Jangan-jangan kita menjadi contoh buruk tentang kita ikut Tuhan dan membuat anak-anak kita tidak suka melihat contoh hidup kita di dalam Tuhan. Kok mama papa ke gereja tapi mama papa seperti itu responnya, tindakannya. Kok mama papa berkata begitu, mama papa kok suka paksa. Ya, mama papa tidak pernah ngomong hati ke hati, tiba-tiba perintah-perintah saja. Nah, itu yang disebut kehidupan iman yang tidak otentik, yang bukan lahir dari kedalaman hati kita. Bukan lahir karena kesungguhan kita ikut Tuhan, tapi lahir karena kita merasa harus dan harus dan harus. Apalagi anak-anak muda sekarang semakin remaja, mereka semakin tidak bisa dipaksa. Sebenarnya bukan soal paksaannya, tetapi mereka tidak mengalami kepuasan ilahi. Mereka tidak mengalami kehidupan iman yang dalam, tapi kehidupan iman yang dangkal yang sifatnya lahiriah. Makanya orang tua perannya penting, dampingi bagaimana cara hubungan kasih dengan Tuhan. Kalau mereka sudah alami di masa pra remaja, remaja, bagaimana mereka terus melanjutkannya. Bagaimana mereka menang terhadap pikiran-pikiran yang menentang pengenalan akan Allah. Bagaimana mereka mengatasi tuntutan, ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana mereka menerima diri dia, seksualitas mereka, bagaimana mereka menerima gender, bertumbuh dalam gender yang sehat. Kalau perempuan bagaimana jadi perempuan, kalau laki bagaimana jadi laki, dan bagaimana mereka tidak iri kepada gender yang lain atau takut atau trauma dengan gender yang ada di rumah. Kalau misalnya dia anak perempuan takut sama ibunya atau ayahnya sehingga dia tidak suka mau jadi laki. Nah, hal-hal itulah kita harus mengerti mengapa kasih ada yang pertama dan bagaimana firman, yaitu membangun iman, itu penting sekali. Ya, kehidupan iman yang bukan karena sekedar pengetahuan, bukan sekedar aktivitas-aktivitas, tetapi bagaimana walaupun mereka jatuh, oh ini yang namanya pengampunan, iman. Pengampunan ada bagian dari kehidupan iman. Bersukacita dalam Tuhan itu ada bagian dari iman. Bersukacita bukan karena hal yang lahiriah, tapi bersukacita karena ada damai sejahtera di tengah segala kesedihan. Itu adalah iman. Bagaimana dapat penghiburan, ya bagaimana kita bersyukur dalam segala keadaan, itu adalah iman. Ya, jadi ini akan membuat anak-anak tidak terjebak dalam keberhargaan yang salah di hidup di dunia ini, yaitu penampilan keberhasilan bukan menjadi segala-galanya. Kalaupun mereka berhasil, mereka tidak menjadi sombong. Ya, kalaupun mereka gagal, gimana ngambil? Karena kita melihat sekalipun mereka gagal, tapi mereka tetap ada dalam kasih karunia. Itu yang harus kita ucapkan. Nah, ya nggak apa-apa. Ya, kamu tidak punya ini nggak apa-apa. Ya, teman saya ada yang berkata datang, ya anaknya tidak punya mainan seperti yang lain, HP secanggih yang lain. Tapi dia senantiasa mengingatkan anaknya, itu tidak terlalu penting buat mama. Tapi yang paling penting ada mama melihat bagaimana kamu sangat suka berdoa, bagaimana kita semua cinta Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita dengan apa yang ada. Ya, reaksi respon mamanya menolong dia untuk punya confidence, sekalipun kadang anak ini dilemahkan banyak hal dalam pergaulan. Nah, makanya menanam itu akan mewariskan banyak hal, untuk menanam yang benar akan mewariskan yang benar. Dan akhirnya anak-anak bisa mengerti bahwa apa yang paling penting dalam hidup ini. Ya, karena kita sering ngomong yang paling penting. Kalau kita sering ngomong yang tidak penting, maka keberhargaannya dibangun adalah keberhargaan penampilan, keberhasilan, ya. Dan itu tidak membuat anak-anak semakin memelihara iman mereka sampai mereka dewasa, bahkan sampai akhir hidup mereka.
Dalam praktek iman, saya kasih beberapa contoh di rumah kita waktu anak kecil, masih kecil ya. Seringkali kita tidak selalu memberikan apa yang dia minta. Kita berkata, misalnya mau beli sepatu, yuk kita belajar doa ya. Ya, bukan berarti kita nggak mampu beli sepatu waktu itu sekitar 20 tahun lalu lah. Tetapi untuk menunjukkan bahwa sebenarnya pemberi pemberi terbesar bukan dari papa mama. Pemberi terbesar itu dari Tuhan. Nah, anak kan masih kecil. Ketika mulai besar, misalnya mereka punya kesulitan, ya saya ingat Benaya kan suka pesawat terbang ya. Dia bilang apa? Aku pengen lihat deh pesawat besar ya Boeing 7 berapa lah yang besar. Ya, saya bilang berdoalah. Suatu hari kamu bisa melihat ya. Pas dia kita ajak ke Singapura atau kemana saya lupa. Dia lihat, wah Tuhan jawab doa kita ya. Jadi dengan banyak melibatkan Tuhan dalam keseharian, artinya, nak doa, yuk kita percaya Tuhan akan tolong kita. Bahasa kita ada bahasa tentang Tuhan hadir di tengah kita. Itu menolong pengalaman iman. Ketika Benaya berkata, Tuhan jawab doa kita, saya senang. Karena dia punya pengalaman pribadi bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang mati. Tuhan bukan Tuhan yang seperti kebaktian saja, nyanyi-nyanyi. Tetapi Tuhan yang peduli akan hal-hal kecil juga. Jadi sekali lagi saya dorong Bapak Ibu, contoh iman dalam hidup kita adalah salah satunya yang terbesar yang menurut saya bisa Bapak Ibu lakukan adalah sering-seringlah ajak anak apa berdoa terhadap keinginannya, ya toh. Sering-sering juga ketika ada masalah kita sebagai ayah atau ibu, nak doakan dong. Atau sekalipun anak kita sakit, kita doakan. Jadi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan lewat kuasa doa itu sangat menolong anak untuk, ya ya, saya kalau udah besar ingat selalu, papa, mama doa. Saya juga ada kesusahan, doa. Itu yang pertama contoh. Yang kedua adalah bagaimana dia lihat papa mama ada misalnya uang, ada kesulitan. Kok papa mama tidak apa ya khawatir atau bersungut-sungut? Kita bisa cerita kondisi kita uangnya nggak cukup, nak. Tapi kita percaya Tuhan akan cukupkan. Ngerti ya? Jadi perkataan mulut kita adalah perkataan yang bukan keluar keluh kesah, persungutan dan anak lihat, dengar dan itulah dia lihat contoh iman kita. Jadi sekali lagi hal-hal sederhana dapat Bapak Ibu lakukan. Nah, tadi disebutnya tentang apa keberhargaan yang salah. Iman yang benar itu selalu menghasilkan keberhargaan yang benar. Nah, Bapak Ibu, seringkali anak kita ya diperbandingkan tadi sudah dikatakan ya, lihat anak lain berbajunya bermerek, ngerti ya? Anak kita minder baju kita kok nggak bermerek. Nah, disitulah kita iman di dalam Tuhan kita harus jelaskan kamu berharga bukan karena baju, ya. Kamu berharga bukan handphonenya canggih. Kamu berharga karena kamu anak papa mama, anak Bapak surgawi. Ngerti ya? Nah, itu adalah perkataan iman menolong anak kita itu. Ya, ya, saya nggak perlu seperti teman-teman saya ini, saya nggak perlu minder. Ya, itu yang saya dan Sunan ingin sampaikan dan kuatkan Bapak Ibu. Walaupun mungkin situasi susah, kondisi keuangan belum memadai, ya tidak seperti orang lain. Coba libatkan Tuhan dalam hidup kita, dan pasti Tuhan mau nyatakan apa ya dirinya ada, dirinya hidup, kuasanya nyata. Nah, itulah di tengah situasi sulit, kesempatan kita sebagai orang tua untuk menyatakan kepercayaan kita, iman kita dari perilaku dan sikap kita. Amin semuanya, ya. Itu warisan iman. Yang ketiga ada warisan tentang tujuan hidup, warisan destiny, ya, yang benar. Nah, seperti yang saya katakan adalah seringkali kita harus definisikan dulu nih. Tujuan kita bukanlah sekedar sukses. Ukuran sukses kita apa sih? Saya tahu kita butuh uang. Tapi uang bukanlah ukuran yang paling atas. Bukan. Buat kami berdua, ukuran kesuksesan adalah apakah kita, kami, anak kita, tahu.
Mengapa dia ada di dunia ini? Dia lahir di dunia buat apa? Ukuran kesuksesan kita adalah mengapa kami punya keluarga, mengapa kami menikah. Oke, Mazmur 4, Yesaya dulu ya. Yesaya 4:37 jelas sekali. Sebenarnya ukuran kesuksesan berkaitan dengan tujuan hidup yang benar, ya. Tujuan hidup benar akan melahirkan atau memiliki kesuksesan yang benar. Nah, tujuan hidup yang benar ada di kunci perkataan di sini. Nabi Yesaya berkata, semua orang yang disebutkan dengan apa? Namaku Ya. yang kuciptakan untuk apa? Nah, ini penting. Kemuliaanku yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi, sebenarnya hidup kita memang ada masalah, memang ada persoalan. Tapi di tengah-tengah persoalan masalah, kita harus tahu dulu nih, tujuan hidup kita buat apa sih? Alkitab berkata, yang pertama adalah, ujung-ujungnya adalah Tuhan dimuliakan atau tidak. Nah, itu dulu. Yang kedua adalah mengenai anak kita. Mazmur 127 berkata, anak-anak seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah siapa? Anak-anak pada masa muda. Jadi, bagaimana kita bisa mendefinisikan tujuan hidup selain memuliakan Tuhan? Kita pakai sebuah kata, bahwa setiap kita sebenarnya ada rencana Allah. Seperti anak panah itu perlu dilesatkan sama sasaran. Itu adalah rencana. Pertanyaannya, rencana Allah apa sih? Rencana Allah selalu berkaitan dengan mengasihi manusia. Yesus mati di kayu salib tujuannya apa? Mengasihi manusia. Ya kan? Apapun dalam hidup kita, kalau kita nggak mengasihi manusia, kita tidak sukses. Tapi ketika apapun yang kita lakukan tujuan untuk mengasihi manusia, itu namanya berhasil. Bukankah Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah apa? Sesamamu manusia. Jadi apa yang kami mau sampaikan adalah destiny itu berkaitan dengan memang memuliakan Tuhan, tapi cara memuliakan Tuhan bagaimana? Simple, melayani manusia. Beri waktu untuk melayani manusia karena kasih diterjemahkan dengan sebuah kata, melayani. Jadi ketika kita memahami itu, apa yang kita lakukan terhadap anak kita? Anak kita itu diajar, misalnya kalau tamu datang, didik dia untuk melayani manusia. Datang salaman, ngobrol sebentar, kalau perlu dia keluarkan aqua untuk melayani. Itu indah bukan ketika anak belajar melayani manusia. Nah, kita juga harus kasih contoh. Papa mama loh, walaupun ada pergumulan, tetap papa mama bantu orang, tetap papa mama perhatikan keluarga besar, tetap papa mama melayani manusia yang lain yang mungkin tetangga dan segala macam. Jadi kata kuncinya adalah kita mengasihi manusia dan melayani manusia. Itu startingnya di situ aja. Ya. Nanti pelan-pelan Tuhan akan bukakan rencananya. Ya. Setiap tujuan hidup yang kita mau tanam buat anak kita, itu harus dasarnya adalah anak mengerti ada kasih Allah dan anak percaya pada Tuhan Yesus. Maka tujuannya bisa benar. Ya, memang prosesnya susah. Kenapa? Karena semua anak bertumbuh dari punya ego. Ya, punya keinginan diri. Dia makin lama anak kita harus perhatikan jadi orang tua. Dia jangan sampai haus kesuksesan. Haus untuk bisa segala sesuatu harus bagus dan baik. Ya, saya tuh sering ketemu dengan anak-anak ya yang pengen bagus segala sesuatu, pengen yang terbaik, ya masuk universitas yang terbaik, SMA terbaik, semuanya mau yang terbaik, ya tidak ada yang second baik, ya kedua terbaik. Nah hal ini yang kita harus hati-hati, ya karena jangan sampai dia haus akan kesuksesan dunia, tapi bagaimana dia punya tujuan kekal yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi arti apapun yang dilakukan, misalnya anak kita pinter, tapi bukan pinter buat dirinya, tapi bagaimana dia mengerti, dia bisa lebih banyak membawa orang melihat Tuhan dalam hidup dia, di dalam kepintaran dia. Ya, bagaimana dia haus bahwa ada kasih karunia Tuhan lebih dinyatakan. Ya, dia haus akan Tuhan. Nah, banyak orang tua tidak melihat itu. Dia pengen anaknya mungkin sukses di sekolah ini, tetapi waktu dia sukses, anak ini
cenderung menjadi lebih jauh dari Tuhan. Ya, tidak ada kehausan rohani sama sekali. Ya, dia lebih pengen eksis dengan apa yang ada. Nah, inilah yang disebut bagaimana dia memakai kelebihannya untuk siapa? Untuk manusia. Karena mengasihi manusia bukan sekedar memberi berkat, tapi menjadi berkat itu artinya mereka bisa melihat ini Tuhan loh. Ya, sekalipun saya sedikit rugi, saya rugi asalkan saya bisa menolong orang lain. Itu yang tidak mudah gitu. Nah, bagaimana misalnya anak kita punya kepintaran, dia rela nggak untuk berbagi? Ya, berbagi ilmu dan dia mendoakan orang lain, dia selalu ingin menolong orang lain, dia tidak pelit. Ya, bagaimana dia selalu melihat Tuhan itu nyata. Nah, ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Nah, tapi itulah sebuah proses bagaimana kita membentuk dan menajamkan anak panah di tangan pahlawan, yaitu kita sendiri yang Mazmur tadi katakan. Ya, sampai dia bisa melihat manusia bukan objek, tapi adalah subjek yang perlu dilayani seperti Yesus datang untuk manusia. Ya, apakah dia mencari menyelamatkan yang hilang? Kita juga mencari menyelamatkan yang hilang dan anak-anak kita melihat hal-hal seperti itu. Nah, proses inilah yang membentuk proses tujuan hidup yang benar. Ya, makanya kalau kasihnya tidak benar, kalau imannya tidak benar, ya sekedar agama, ya itu akan membuat anak-anak kita bukan bertumbuh semakin rohani. Ya, dia bisa menjadi banyak yang pura-pura. Nah, hal inilah yang saya seringkali memperingatkan para orang tua. Kita harus hati-hati menanam tujuan hidup pada anak. Ya, bukan membuat dia bahagia, lebih bahagia dan kelihatan berhasil. Atau mungkin kita berhasil, kita mau juga dia terlihat berhasil. Tapi apakah anak kita semakin menunjukkan dia haus nggak untuk melayani manusia? Dia haus nggak untuk memberitakan Injil kalau dia sudah mulai bisa melihat kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan ini bukan sekedar untuk diri dia. Ya, sekalipun sulit, apakah dia tetap melihat manusia adalah orang, setiap manusia ada dikasih Tuhan. Nah, itu penting sekali. Jadi tujuan hidup itu adalah ujungnya bagaimana melayani manusia, terutama lewat Injil. Eh, ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita aja sedikit. Yang pertama adalah saya percaya setiap anak kita punya kelebihan. Pasti, ya. Walaupun mungkin yang lain-lain kurang, mungkin matematika kurang, maupun hafalan kurang. Contoh anak saya, kalau saya lihat dia kurang terus, saya nggak bisa lihat lebih. Ternyata dia punya kelebihan anak laki saya, musik. Oke, nah itu talenta dan musik itu dikembangkan sehingga hari ini dia bisa bermain banyak alat musik. Tapi saya mau bawa dia untuk tujuan lebih jauh. Nah, kemampuan dia bermain musik bisa menghasilkan uang dengan cara dia kasih les musik. Sudah terjadi. Tapi saya juga mau dia bisa melayani orang dengan musik. Dia bisa mengajar anak-anak tanpa dibayar. Nah, itu caranya adalah dia melayani manusia dengan kelebihannya, talentanya. Jadi, mengapa kita dorong dia? Karena buat kami, uang bukanlah selalu harus kita terima ketika seseorang memberi. Ya, memberi kelebihan talentanya, karena kita percaya barang siapa yang menabur, dia akan menuai juga. Itu contoh ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, anak kita bisa dorong, jangan pasif. Cobalah talenta-talentanya dipakai di dalam apa ya, misalnya di sekolahnya atau di gereja. Dorong anak kita terlibat banyak hal di kegiatan gereja. Karena menurut saya ketika anak kita banyak melakukan banyak hal di gereja lewat kemampuan misalnya dia multimedia, pegang sound system, atau musik, atau jadi apa aja, otomatis dia ada di lingkungan yang benar, komunitas yang benar. Otomatis dia banyak bergaul dengan orang-orang yang mengeluarkan perkataan benar, ya. Mereka perkataan penuh iman. Nah, itu sangat menolong. Jadi sekali lagi saya dorong Bapak Ibu jangan pasif datang ke gereja, duduk dengar khotbah, pulang. Mari Bapak Ibu aktif dan anak kita akan ikut. Itu dorongan saya. Nah, sebagai penutup, saya
kembali lagi mau bertanya, apakah ukuran kita sebagai orang tua, ukuran keberhasilan dan membesarkan anak? Kami sudah mengingatkan Bapak Ibu bahwa ukurannya bukanlah sekedar gaji yang lebih besar suatu hari, posisi yang lebih baik, itu kita butuh. Tetapi bagaimana dia membangun rumah tangganya suatu hari? Bagaimana dia bisa jujur dalam bisnis? Bagaimana dia bisa jadi berkat buat banyak orang? Bagaimana dia tidak pelit tapi murah hati? Bagaimana dia bisa memimpin bukan dengan otoriter, tapi memimpin dengan berhati hamba? Nah, semuanya itu ada di Alkitab. Jadi Bapak Ibu rajin-rajinlah baca Alkitab. Di situ sumber hikmat, sumber pengetahuan buat kita wariskan banyak hal kepada anak kita. Ya, Mazmur 112 ayat 1 berkata demikian. Nah, ini sebagai penutup untuk memberi kita sebuah semangat, ya. Haleluya, berbahagialah orang apa? Takut akan Tuhan. Ciri orang yang takut akan Tuhan apa? Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Artinya orang-orang ini baca Alkitab, renungan Alkitab, lakukan apa yang menjadi perintah di Alkitab. Apa yang terjadi? Dikatakan anak cucunya. Ini bicara warisan, ini bicara dampak dari orang tua yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan yang tertulis di Alkitab. Apa yang terjadi? Anaknya dan cucunya akan perkasa di bumi. Artinya mereka akan kuat, kokoh, tidak tergoyahkan. Ya, bahasa Inggrisnya mighty generation, generasi yang penuh dengan keperkasaan. Artinya mereka nggak akan jatuh dalam narkoba, jatuh dalam LGBT. Karena apa? Kita orang tua mulai dengan suka sama perintahnya. Dan kita disebut orang yang berbahagia. Ya kan? Nah, itu yang kita turunkan. Itu yang menjadi nilai yang bersumber dari Alkitab. Dan dikatakan angkatan orang benar. Anak-anak kita itu jadi orang benar loh. Diberkati. Saya rindu anak Bapak Ibu diberkati. Tapi prosesnya adalah mulai dari mereka ikut teladan kita, ya. Cinta Alkitab, lakukan firman. Dan apa yang terjadi? Ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Artinya, berkat jasmani ini mengikuti ketika anak kita jadi angkatan orang benar. Dan apa yang terjadi? Kebajikan, ya toh? Nya untuk selama-lamanya. Jadi ada kemurahan, ada penyertaan Tuhan terjadi. Hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu. Jangan putus asa kalau kita punya suami yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan putus asa kalau kita belum punya anak yang taat, nurut, atau juga malah sudah mundur dari Tuhan. Jangan putus asa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena apa? Saya percaya kalau Tuhan bisa memakai satu orang namanya Musa, kalau Tuhan bisa memakai satu orang yang namanya Abraham, kalau Tuhan bisa pakai satu yang namanya Louis, ya kan? Kemudian ibunya turun ke bawah, Eunike lahir Timotius. Jadi Tuhan bekerja lewat satu orang. Hari ini saudara satu orang mungkin di Zoom seminar ini. Satu orang yang mendengar hari ini. Sudah penuh dan pergumulan, penuh dan persoalan. Tapi mulai dari saya. Bukan mulai dari siapa. Mulai dari saya. Nah, hari ini saya berdoa. Biar Tuhan memakai saudara mulai dari satu orang. Mari kita berdoa. Tundukkan kepalamu dimanapun engkau mendengar suara doa saya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berseru sama Tuhan. Sama-sama. Bapa di surga, hari ini kami berseru. Tolonglah setiap kami para orang tua. Ketika kami mendengar tentang warisan ini, mungkin kami merasa kami belum mewariskan hal-hal yang disebut kasih, yang disebut tujuan hidup. Tuhan, kami minta kesempatan. Tolong kami, beri kami kemampuan untuk bisa mewariskan kasih dari Engkau. Tapi terlebih dahulu, Bapa yang di surga, sentuhlah hati kami. Ubahlah hidup kami dan kasih-Mu yang kekal, kasih yang tidak bersiara di kayu salib. Bagaimana di kayu salib Yesus Engkau sudah mati buat kami. Engkau menerima kami. Engkau mengasihi kami lewat pengorbanan nyawa-Mu. Hari ini kami bersyukur kalau Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang mengasihi kami dan Engkau memberikan Roh Kudus buat setiap kami. Memampukan kami untuk menjadi ayah. Memampukan kami menjadi ibu, seorang suami, seorang istri. Tuhan, hari ini apa yang tidak baik
yang sudah terjadi dalam hidup kami, keluarga kami. Kami minta Tuhan bekerja, mendatangkan segala sesuatu jadi kebaikan. Jadi kebaikan buat setiap kami. Kami mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang suka akan perintah-Mu. Supaya anak cucu kami perkasa. Mereka jadi orang benar yang diberkati. Ada penyertaan Tuhan. Hari ini kami berdoa buat setiap bapak dan ibu yang ada bersama kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi kekuatan kasih karunia berlimpah-limpah yang tidak terbatas ini yang lewat kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada setiap kami. Kami katakan semua pekerjaan iblis atas hubungan suami istri. Pekerjaan iblis atas hidup anak kami. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Lihat kebenaran, lihat firman-Mu. Apa yang jadi gelap jadi terang hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami memberkati setiap orang yang hadir di Zoom meeting hari ini. Amin.